أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sadaqallahul Azim. Dia Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat." Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung." Surat 15, namanya Surat Al-Hijr, ayat 34 sampai ayat 40. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami dari bumi Kota Baru Ndriyorjo Gresik menyapa diri kami dan seluruh keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus keluarga besar BCA KBK Tilam. Marilah kita bersama-sama senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Dengan doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat 15 ayat 34 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab keingkaran iblis dengan memerintahkannya agar keluar dari surga atau dari golongan malaikat. Akibat pengingkaran itu iblis telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenai hukuman dan terus-menerus mendapat kutukannya sampai hari pembalasan nanti. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain diterangkan bahwa iblis diusir dari surga karena ia menyombongkan diri dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Allah berfirman, qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Surat Al-A'raf ayat 13. Setelah mendengar keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, iblis menyatakan menerima hukuman itu, akan tetapi ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umurnya dipanjangkan sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia akan hidup terus-menerus sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kubur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Oleh karena itu, marilah kita jadikan yang namanya iblis, yang namanya setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia, ini adalah musuh-musuh kita. Jangan sampai yang namanya musuh kemudian kita angkat sebagai teman. Dan jangan sampai keliru pula yang namanya teman kita jadikan musuh. Nanti lihat pokal gawe iblis di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, di surat At-Taubah 67 sampai 70, perilaku iblis, perilaku setan dari bangsa jin dan manusia yang kita harus berhati-hati untuk menjauhinya. Sebagai solusinya di Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22 dan juga di At-Taubah ayat 71 sampai 72 dan Al-Baqarah 207 sampai 208. Orang-orang yang imannya kokoh, orang-orang yang ilmunya nafi', orang-orang yang amal, yang ikhlas, yang istiqomah, maka iblis, setan pasti kalah. Kita lanjutkan di ayat 39 sampai ayat 40. Karena telah dikutuk dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhkan dari nikmat-Nya dan menjadikan ia sesat dan hina, iblis memohon supaya Allah memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihi salam
dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Inilah setan itu, jadi perbuatan yang salah dikatakan sebagai perbuatan yang soleh. Ini namanya terbalik. Perbuatan-perbuatan yang terbalik dikatakan setan sebagai perbuatan yang terbaik. Inilah tingkah laku setan yang harus kita fahami dan kita jauhi. Dengan demikian akan menarik hati mereka sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Jadi kalau sudah berbuat jahat, mereka senangnya bukan main, bahkan berjingkrak-jingkrak, bahkan tersenyum-senyum. Ini adalah pokal gawe setan. Mestinya kalau berbuat jahat, berbuat buruk itu harus menangis, tapi aneh tapi nyata. Berbuat maksiat, keji dan mungkar, mereka seakan-akan meminum atau memakan makanan yang bervitamin. Jadi vitamin mereka adalah perbuatan dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Beda dengan orang yang beriman takwa, vitamin mereka adalah iman dan takwa. Seluruh perbuatan baik menjadi vitamin yang bisa menguatkan jiwa dan raga kita. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan soleh, yang tidak dapat dipalingkan dari kebenaran. Lihat nanti di surat 33, ayatnya 33 sampai 35, mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, baik sebagai ayah, ibu, sebagai ustadz, ustadzah, sebagai mahasiswa, mahasiswi. Mereka adalah orang-orang yang soleh dan solihah, dan mereka tidak bisa digelincirkan oleh setan. Dan setan pasti kalah. Menurut sebagian mufassirin, setelah dikutuk, iblis tidak memohon ampun kepada Allah, tetapi malah bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kecuali hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah dan ikhlas dan mukhlis, mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan iman dan takwanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Surat Shad ayat 82 sampai 83. Sumpah ini benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan iblis dengan segala kemampuan yang ada padanya. Allah berfirman, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan,
dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Inilah yang perlu kita berhati-hati. Ternyata bujuk rayu setan ini yang paling berbahaya nanti pada saat kita menjelang ajal kita. Oleh karena itu, senantiasa beriman dan takwa secara istiqomah, sehingga yang namanya bujuk rayu setan pada saat ajal menjelang kita meninggalkan dunia ini, sehingga mudah-mudahan kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita cinta kepada Al-Quran. Al-Quran akan menemani hidup kita. Al-Quran akan menemani waktu kita mau meninggal dunia. Dan Al-Quran akan menemani kita di alam barzah, di akhirat ilal jannah. Nanti bisa dilihat di surat 40 ayat 7 sampai 9. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa iblis dapat memenuhi target sumpahnya dengan menyesatkan sebagian besar manusia. Allah berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblisu donnahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Surat Saba ayat 20. Orang-orang yang mengikuti setan dan iblis menjadikannya sebagai pimpinan mereka. Allah berfirman, ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semuanya bisa menundukkan yang namanya setan yang berkeliaran di dalam diri kita. Dan sesungguhnya perang yang paling berat itu adalah perang melawan nafsu jahat kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebulan kita mengikuti pelatihan iman dan takwa. Bagi kita semuanya yang sudah berusia tua, tentunya nilai-nilai Ramadan ini akan mengkristal, akan mengokohkan diri kita, sehingga mudah-mudahan 11 bulan kita senantiasa dalam keadaan iman dan takwa. Dan marilah pada kesempatan di bulan Syawal yang belum melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, marilah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya. Untuk iman dan takwa,
supaya naik, marilah kita mengikuti suri tauladan kita, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, mereka tetap beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan imannya selalu naik dan naik. Sementara para pemuja setan, para pengikut-pengikut setan, imannya bukannya naik, tapi turun dan turun terus. Oleh karena itu jangan ikuti langkah-langkah setan. Para malaikat imannya tidak naik dan tidak turun stabil. Oleh karena itu marilah kita sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin, marilah kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.